Halo semuanya teman-teman, kita ketemu lagi di sharing kehidupan. Sharing hari ini kita akan ngebahas tentang kemerdekaan. Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Kalau dari sisi usia, 75 udah usia yang tua sejujurnya. Tetapi untuk sebuah bangsa, 75 adalah usia yang matang akan menjadi, dan saya berharap kamu Mongol percaya sekali, sangat percaya bahwa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, bangsa yang akan diperhitungkan oleh banyak negara lain, yang akan disegani oleh kawan maupun lawan. Ingat, para pahlawan berjuang untuk memerdekakan kita. Dan buat kita yang beragama Kristen, kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Lahirnya Kristus, lahirnya Yesus, penyaliban terjadi, Yesus disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Itu adalah proses untuk kemerdekaan hidup kita. Kita tidak lagi jadi hamba dosa, justru kita menjadi hamba kebenaran. Proses untuk menjadi seorang yang benar tidak segampang yang kita pikir. Jadi untuk menjadi seorang yang luar biasa, yang merdeka dari dosa, tidak instan bentuknya. Coba Anda cek, gitu, Anda mau masak mie instan, Anda mau makan mie instan, tetap mie instan itu juga harus dimasak, bro. Nunggu airnya mendidih. Nggak ada Anda masak mie instan, buka dari bungkusnya langsung bisa dimakan. Nggak, Anda harus didihin dulu airnya. Sama juga Anda mau coba bikin susu susu instan, tetap airnya harus dimendidihin. Jadi proses instan itu pun ada proses yang harus dilewati. Setiap kita nggak akan pernah luput dari proses itu. Tinggal tergantung apakah kita menjadi pemenang atau kita menjadi pecundang. Pecundang bukan pihak yang kalah. Jangan selalu menganggap bahwa kita kalah dalam berperang. Tidak. Kita kalau kalah berarti kita nggak akan pernah bangkit kembali. Tetapi seorang yang telah dimerdekakan Kristus, dia punya keinginan untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi Anda mengalami masalah, kamu Mongol juga ngalamin masalah. Jangan anggap pikir kamu Mongol nggak punya masalah. Punya. Kamu Mongol punya masalah bahkan lebih besar mungkin dari teman-teman. Tetapi bagaimana kamu Mongol bisa menjalaninya dengan santai? Karena kamu Mongol nggak mau ribet. Jadi sama dengan kita. Coba kita buka dulu Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa yang membawa maut. Proses kemerdekaan kita dari dosa dengan adanya siapa? Di saat kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, itulah proses kita merdeka dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Jadi teman-teman semuanya jangan terlalu berpikir, ini kan kita begini, kamu aku masih narkoba, aku masih seks bebas, kamu. Semua manusia pasti punya sisi yang minus dalam hidupnya. Tetapi apakah Anda akan hidup di sisi minus itu atau sisi positifnya? Kalau Anda mau masuk sisi positif, ya hiduplah dalam kebenaran. Tapi kalau Anda masih di posisi hidup di negatif dan Anda ingin menjadi positif, ya coba dan mencoba. Kamu Mongol juga begitu. Dulu kamu Mongol hidup juga mencoba. Dari orang yang punya kepahitan, orang yang punya rasa tidak percaya diri, orang yang punya rasa minder. Kamu Mongol dulu begitu orangnya. Nggak suka mau temenan sama siapa, nggak suka mau nongkrong di mana, punya rasa yang kayaknya aku nggak selevel sama orang ini. Itu. Tetapi di saat kamu mengenal pribadi Kristus, itu bukan berarti kamu langsung sempurna, tidak. Kamu mengenal Kristus udah dari tahun 97.
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dari tahun 97. Lahir baru awal-awal bulan Februari. Terus ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita harus kecewa dengan manusia. Apakah kita harus terpuruk dan kecewa terus? Tidak toh. Kita harus tetap bangkit, kita harus tetap bangun, kita harus tetap melangkah dan tetap melangkah. Kalaupun kita berhenti karena capek, ya berhenti sedikit. Tapi jangan sampai kelamaan berhenti. Hidup ini masih harus tetap kita jalani, kita jalani, kita jalani. Anda kalau tidak mau jalani hidup, ya udah, meninggal aja. Tapi kalau Anda masih ingin hidup, berarti Anda harus tetap bergerak. Anda harus tetap melangkah. Jadi nggak usah peduli dengan apa omongan orang. Karena mereka juga nggak ngasih makan buat kita kok. Orang mau ngomongin kita, apakah mereka hidupnya lebih benar dari kita? Enggak juga tuh. Selama Anda tahu Anda melakukan sesuatu dengan cara yang benar, kenapa Anda harus dengar kata orang? Maju. Biarkanlah mereka yang di belakang begini-begini. Yang penting kita tetap mengarahkan pandangan kita menuju jalan yang udah Tuhan siapkan untuk kita menikmati hidup kita. Kalau bicara sakit hati, Kak Mongol juga pernah sakit hati. Saya pernah dituduh melakukan sesuatu yang saya nggak lakukan, tetapi saya menjadi orang yang tertuduh karena saya nggak punya kekuatan untuk membela diri. Kita mau bilang nggak ngelakuin, tetapi kita nggak punya power, ya udah. Kita menjadi orang yang tertuduh. Pernah sakit hati? Ya pernah. Kak Mongol ke Jakarta jadi pendeta, ternyata nggak jadi. Tapi apakah Kak Mongol harus terpuruk pada hal itu? Enggak juga. Kita nggak harus berpikir bahwa semuanya jelek. Enggak. Ada yang indah pasti Tuhan izinkan dalam hidup kita. Buktinya, Kak Mongol nggak jadi pendeta tapi jadi artis, ya tuh. Lebih top mana? Ya tuh. Tetapi kan pelayanan dengan keartisan tidak bisa dibandingkan. Dua-dua punya spesifikasi masing-masing. Tetapi Tuhan izinkan kamu masuk dunia entertain, sudah. Berarti Tuhan izinkan kamu melewati fase demi fase. Tetap dengan prinsip mengampuni itu indah. Akhirnya semuanya berjalan lancar. Jadi buat teman-teman semua, ingat baik-baik, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Orang tanya, dosa apa Mongol? Dosa keturunanmu. Tapi dosa dirimu Anda harus akui setiap hari. Tiap manusia dalam satu hari belum tentu dia nggak berdosa. Itulah kenapa kita ada doa pengampunan dosa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku udah salah. Aku hari ini lalai Tuhan. Aku hari ini gak bisa mengendalikan emosi. Mohon maaf Tuhan, aku nonton hal-hal yang gak bener. Udah. Sampaikannya dalam bentuk apa? Doamu kepada Tuhan. Gak usah lu cerita ke orang. Anda gak bisa kontrol mulut orang itu. Apakah dia gak cerita orang lain. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya sesuatu yang menurut Anda tidak baik, ya udah, masuk ruang doa, masuklah ke kamarmu. Itu kan kata Alkitab, dan berdoalah kepada Tuhanmu. Ya udah, berdoa kepada Tuhan lebih enak daripada kita cerita ke orang lain. Di saat kita berantem, bocor rahasia kita, ya toh? Dan kita menjadi hamba kebenaran. Ya sudah, kita bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan oleh Kristus. Semuanya menjadi indah karena karya penebusan Tuhan, karena karya penebusan Kristus terjadi dalam hidup kita, dan kita bisa melewati hidup hari demi hari dengan luar biasa indah karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman, perlihatkan bahwa Anda adalah seorang yang merdeka. Penuhi hidupmu dengan hidup yang berkualitas. Penuhi mukamu dengan sukacita Kristus. Kasih lihat, jangan asem mukanya. Senyum dikit, jelek senyum juga udah cakep. Gitu? Ngadepin apapun tetap perkatakan semua yang terjadi pasti seizin Tuhan, dan kalau seizin Tuhan pasti Tuhan mampukan saya melewati semua yang saya hadapi. Oke coy?
kita orang-orang yang sudah merdeka. Lu lihat 17 Agustus kemerdekaan, dan semua negara yang merayakan hari kemerdekaan dilakukan dengan gegap gempita, dengan senang-senang. Nah, kita udah dimerdekakan oleh Kristus, masa muka kita sedih melulu sih? Coba dong, ayo senyum. Mana senyum yang paling cakep? Ayo, tapi hati-hati kalau baru habis makan, cek takutnya di gigi ada cabai. Jadi buat teman-teman semua, santai aja ngadepin hidup. Indonesia sudah merdeka, usianya sudah 75 tahun. Kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. So, rejoice and joyful. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di sharing kehidupan next. Oke, saya Mongol Stress Stand Up Comedy Indonesia. Jangan lupa di subscribe akun Kak Mongol, di like dan di komen. Kalau ini memberkati, mungkin bisa memberkati temennya, di share. Dan yang paling terakhir, ingat loncengnya bro, kan semuanya gratis, nggak perlu bayar. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless you.